nikmat-nikmatku allati an'amtu alaikum, yang telah aku anugerahkan kepada kalian semua. Wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janjimu padaku. Ufi bi ahdikum, niscaya aku pasti akan penuhi janjiku kepada kalian. Ila qaulihi qabla dzikri Ibrahim alaihissalam, sampai firman Allah ya sebelum penyebutan Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni ayat yang berbunyi ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru ni'matillati an'amtu alaikum, ingatlah kalian atas nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian semua. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan aku lebihkan kalian atas umat-umat yang lainnya. Al-Baqarah 122. Baik, di sini kaum muslimin rahimakumullah, qala al-muallif rahimahullah taala, yakni muallif penyusun kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tentu di sini dalam bab ini menekankan pembedaan yang jelas, yang tegas antara ulama yang benar, yakni ulama Rabbani, ulama yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah ya, dengan pemahaman para sahabat ya, dan ulama salaf terdahulu, itu dibedakan dengan ulama su. Ada perbedaan ya antara ulama yang benar-benar ulama dan hanya orang yang mengaku ulama padahal mereka bukan ulama ya, atau ulama su. Kalau ulama su itu juga bisa memunculkan makna ada orang yang memang memiliki keilmuan tetapi tidak mau mengamalkan apa yang dimilikinya, bahkan dengan ilmu yang dimilikinya itu ia merubah isi syariat yang ada demi kepentingan pribadinya. Ada yang seperti itu, mengajak orang pada kesesatan ya, mengajak orang untuk melakukan kesesatan dengan dalih agama seperti itu ya. Jadi syariat itu diputar balikkan ya, sehingga itu nanti menyesatkan orang lain demi apa? Demi kepentingan pribadinya, demi hawa nafsunya. Baik, di sini sekali lagi penyusun kitab ini membedakan antara ulama Rabbani dan ulama su ya, dan beliau menyayangkan sekali di sini, menyayangkan fenomena akhir zaman di mana standar itu sudah mulai terbalik di situ ya. Standar itu terbalik, yang mana sumber ilmu yakni Al-Quran dan ya, bahkan kalau ada orang yang mempelajari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang valid, yang sahih, yang diterima, itu dianggap sebagai keanehan ya, dianggap sebagai penyimpangan. Orang belajar Quran dianggap menyimpang, orang belajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap sesat ya. Sedangkan yang kebalikannya, kebatilan dan perkara-perkara baru dalam agama yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sebelumnya, itu justru dianggap sebagai ilmu yang mulia, ilmu yang tinggi. Perkara-perkara bid'ah itu dianggap sebagai perkara yang mulia. Jadi ada keterbalikan standar ya, keterbalikan standar. Maka di sini beliau mengajak kita semuanya untuk mengetahui apa dan bagaimana sebenarnya ilmu yang benar itu, dan mana ulama sesungguhnya yang bisa kita jadikan panutan. Baik, kita bicara tentang pentingnya ilmu terlebih dahulu ya. 3 landasan utama dalam usul sittah yang kita bahas dulu. Pertama adalah landasan tauhid, yakni al-ikhlas fid din ya, mengikhlaskan seluruh amal, seluruh aktivitas, seluruh ibadah hanya untuk Allah saja, la syarikalah, tidak boleh dipersembahkan kepada yang lainnya. Ini landasan tauhid. Landasan kedua adalah persatuan umat ya, yakni dalam redaksi landasan kedua ini adalah amrullahu bil istima' fid din. Allah memerintahkan seluruh manusia untuk bersatu di dalam satu agama. Wa naha 'anit tafarruq fi, dan Allah melarang dari berpecah belah ya, berpecah belah satu dengan yang lain. Intinya landasan persatuan umat, dan landasan persatuan umat itu hanya diwujudkan nanti dengan landasan ketiga, yakni dengan landasan ketaatan terhadap pemimpin, sebagaimana landasan ketiga yang sudah kita bahas waktu lalu. Ketiga perkara ini semua
di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semuanya itu pasti merujuknya kepada ilmu agama, bukan ilmu pengetahuan umum, bukan ilmu dunia. Pasti yang diinginkan adalah ilmu agama. Seperti kalau kita melihat firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Maka berilmu itu adalah maksudnya memiliki pengetahuan agama dan mengamalkannya, bukan ada kaitannya dengan ilmu dunia. Tidak ada kaitannya dengan ilmu dunia, ya. Jadi ini poinnya. Kalau kita bicara ilmu, kita sepakati dulu di sini. Yang namanya ilmu dalam pembahasan kita selalu membicarakan tentang ilmu agama. Ya, kenapa demikian? Karena memang ilmu agama itulah yang mendatangkan keimanan. Ilmu itulah yang menambah keimanan. Ilmu itulah yang menambah ketakwaan. Ilmu agama itulah yang menambahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itulah yang menambahkan ketawakalan pada seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmu agama itulah bisa menambahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah menyebutkan, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Hanya orang-orang yang berilmu saja, nah itu yang bisa memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyatullah, ya. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu, itu pasti bicara tentang ilmu agama, bukan ilmu umum. Ya karena memang dengan ilmu agama itulah orang kalau belajar ilmu agama, maka ilmu agama yang dipelajari itulah yang bisa mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ia merasa diawasi oleh Allah karena mempelajari ilmu agama. Ia mengetahui janji-janji Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang bertingkat-tingkat dan tingkat yang tinggi bagi orang yang memiliki keimanan yang tinggi dan amal saleh yang tinggi. Dia bersemangat mengejar itu, bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah, sekali lagi kalau bicara tentang ilmu ya, maka yang dimaksud adalah ilmu agama. Karena ilmu itulah yang menambahkan keimanan, ketakwaan, rasa cinta, rasa takut kepada Allah, dan intinya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau apa dasarnya kita mengatakan ini? Ada sebuah firman Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri, ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kalian, bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir. Siapa ahlu dzikir itu? Maksudnya adalah orang yang berilmu di situ, ahlul ilmi. Jadi kata ilmu itu sama dengan zikir, ya. Artinya satu makna, ya. Satu makna, karena orang bisa zikir, bisa mengingat Allah itu karena dengan apa? Karena memiliki ilmu, karena mempelajari ilmu agama. Makanya di dalam firman Allah tadi mengatakan fas'alu ahla dzikri, itu bertanyalah kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir itu? Ahli ilmu, orang yang memiliki ilmu. In kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak mengetahui tentang suatu hukum, tanyalah kepada ahli zikir, kepada ulama. Sama juga ketika kita mendengar kata zikir itu, kenapa dikatakan zikir itu adalah ilmu? Dan kenapa ilmu dinamakan zikir? Karena ilmu itulah yang mengantarkan kepada mengingat Allah. Yakni pada ayat tentang perintah untuk mendengarkan khutbah di hari Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ya, wahai orang yang beriman, kalau sudah dikumandangkan azan di hari Jumat, maka bersegeralah, fas'au ila dzikrillah, ya, bersegeralah kepada mengingat Allah. Apa mengingat Allah itu? Dengarkan khutbah. Zikrullah di situ khutbah. Apa yang disampaikan oleh khatib di situ? Pengetahuan agama. Pengetahuan agama, ilmu agama yang disampaikan oleh khatib di situ. Maka inilah kaum muslimin rahimakumullah, ya. Jadi majelis ilmu itu ya majelis zikir. Seperti kita saat ini, kita ada disebutkan, orang menyebutnya majelis ilmu. Ini juga majelis zikir. Meskipun saat ini tidak mengucapkan zikir, semua peserta, semua talibul ilmi, ya, yang ada itu tidak ada yang berzikir dengan lisannya. Ini masuk kategori zikir karena di sini
dipelajari ilmu agama yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saking keutamanya makanya majelis ilmu atau majelis zikir itu diharapkan mendapatkan ampunan. Semua yang datang di majelis zikir itu majelis ilmu seperti ini diharapkan semuanya mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa? Karena seluruh malaikat ya yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Seluruh makhluk penghuni langit ketika ada orang yang menuntut ilmu di sebuah majelis seperti ini, seluruh malaikat yang ada di langit-langit itu, langit pertama, 2 sampai 7 ya. Kemudian seluruh makhluk Allah, bukan hanya manusia, bukan hanya binatang, tumbuhan, benda-benda mati ya. Semuanya yastaghfirullahu man fis samawati wa man fil ardi. Semua yang ada di bumi ini mendoakan supaya orang yang menuntut ilmu itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita berucap astagfirullah dengan lisan kita, ada yang mendoakan. Siapa? Berapa yang mendoakan? Berapa makhluk yang mendoakan? Jutaan kita tidak tahu saking banyaknya. Malaikat berapa jumlahnya? Hatta al-hitan fil ma, sampai ikan-ikan di lautan mendoakan ampun untuk orang yang menuntut ilmu. Tapi bahasan kita di sini, ya. Itulah kenapa ilmu dan zikir itu hal yang sangat berkaitan di situ ya. Terkadang zikir itu diartikan sebagai ilmu, ya. Dan sekali lagi ini adalah ilmu agama yang dibahas di sini. Ilmu dunia bagaimana ilmu dunia? Ilmu dunia bukan dikatakan bagian dari ini, kecuali memang ada ilmu agama yang terkadang bisa mengingatkan pada Allah Subhanahu wa taala, bisa, tapi itu hal yang sekunder saja. Makanya ilmu agama itu bisa memberikan dua manfaat, terkadang bisa menjadikan manfaat untuk mengingat Allah, terkadang juga bisa justru melalaikan Allah, bahkan menjadi kafir. Ada orang yang semakin kuat Islamnya ketika belajar ilmu kedokteran, ilmu biologi, semakin kuat keislamannya. Tapi justru ada yang sebaliknya. Ahli fisika mengatakan, ada ahli fisika yang mengatakan ini menunjukkan fenomena alam seperti ini menunjukkan tidak adanya Tuhan sebagaimana yang diyakini oleh seluruh manusia saat ini, seperti Stephen Hawking dan beberapa orang yang lainnya. Belajar ahli fisika tetapi tidak mengakui adanya Tuhan. Makanya di sini bahasan kita yang namanya ilmu yang diinginkan adalah ilmu akhirat, ilmu agama, dan hukumnya wajib mempelajari ilmu agama, terutama masalah yang kaitannya dengan akidah, dengan ibadah sholat wajib ya. Sholat itu adalah perkara yang wajib karena kita tidak bisa lepas dari sholat ya. Nabi SAW mengatakan tentang kewajiban menuntut ilmu, talabul ilmi faridatun 'alal muslim. Nabi berkata, menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh muslim. Ilmu apa di situ? Ilmu agama, bukan ilmu umum ya. Ilmu tentang ketauhidan, ilmu tentang bagaimana tata cara sholat, ilmu tentang fikih toharoh, karena tidak mungkin orang sholat kecuali melalui pintu masuknya, yakni toharoh, seperti itu ya. Jadi fix sekarang sudah jelas bahwa kalau kita bicara tentang ilmu, maka ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu agama. Namun ilmu agama yang bagaimana sekarang? Ilmu agama banyak sekarang bertebaran, ilmu yang disandarkan ini adalah ilmu agama, tapi ilmu agama yang mana? Maka kita merujuk kepada perkataan beberapa ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya. Beliau mengatakan dengan perkataan yang masyhur ya, ilmu itu adalah qala Allah, qala rasuluhu, qala sahabah hum ulul irfan. Ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasulnya, dan bagaimana perkataan para sahabat. Hum ulul irfan, mereka lah pemilik ma'rifat, pemilik pengetahuan sebenarnya itu adalah mereka ya. Jadi ilmu yang mengajarkan kita untuk mengenal Allah dari firman-firman Allah, untuk mengenal petunjuknya dari firman-firman Allah, mengenal syariat-syariatnya dari firman-firman Allah, serta dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar. Karena ada riwayat itu tidak semuanya diterima. Ada riwayat yang dikatakan hadis itu diterima dan ada yang tidak diterima. Ada yang makbul, ada yang mardud. Kalau yang makbul biasanya ada derajat-derajatnya, ada sahih, ada hasan ya, sahih li ghairihi, sahih li dzatihi,
hasan li dzatihi dan hasan li ghairi. Tapi intinya ada kriteria minimal, dikatakan riwayat hadis itu dikatakan diterima. Ini yang dijadikan panduan. Adapun hadis-hadis yang lemah, yang palsu itu tidak masuk pada pembahasan ini, ya. Kemudian juga bagaimana para sahabat memahami itu dan melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pentingnya kita mempelajari sirah sahabat itu adalah itu, supaya tahu bagaimana si fulan sahabat ini memaknai memahami firman Allah yang ini. Nah itu semuanya ada di dalam sirah sahabat itu bisa didapatkan, ya. Itulah agama itu berkisar seperti itu. Enak yang dikatakan Ibnu Qayyim itu sangat tegas, jelas. Ilmu, hakikat ilmu yang benar, ilmu agama itu adalah maqala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabah. Yang dikatakan Allah dalam firman-Nya dalam Al-Quran, dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda-sabdanya, dan bagaimana asar-asar para sahabat, sekaligus cerminan bagaimana mereka mengamalkan syariat-syariat Islam yang semuanya bersumber dari sabda Nabi dan dari Al-Quran Al-Karim. Bukan ilmu yang dikarang-karang, ya. Ilmu yang aneh-aneh seperti ilmu filsafat digunakan untuk mempelajari ilmu agama, ilmu kalam untuk mempelajari ilmu agama, filsafat Yunani untuk mempelajari ilmu agama. Ketemunya di mana? Tidak ketemu, ya, tidak ketemu. Satunya basisnya bukan agama, dikaitkan dengan masalah agama, tidak akan pernah ketemu. Akhirnya jelimet, rumit, nggak karu-karuan. Apakah pernah kita mendengarkan Abu Bakar, Umar mempelajari ilmu filsafat Yunani supaya kuat imannya? Orang paling kuat imannya, ya, setelah Nabi tentunya adalah Abu Bakar. Berikutnya adalah Umar bin Khattab. Kemudian yang terbaik setelahnya adalah Utsman bin Affan, Ali radhiyallahu taala anhu ajmain, ya. Mereka tidak pernah belajar ilmu kalam, ilmu yang baru-baru seperti ilmu filsafat, tidak pernah. Ilmu filsafat justru membuat rumit semuanya. Padahal agama itu sangat mudah. Agama itu mudah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna hadad din yusrun. Agama ini agama yang sangat mudah, ya. Walan yushadda ahadun illa ghalabahu. Barang siapa yang mempersulit diri dalam mempelajari ilmu agama, dia akan terkalahkan dengan itu. Dia akan gagal dalam memahami agama itu, ya. Gagal, ya, ruwet dengan sendirinya. Tapi itulah ilmu. Ilmu itu firman Allah, sabda Nabi, dan juga asar para sahabat, ya. Demikian juga definisi ilmu sekarang menuju definisi ilmu menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Aslul ilmi khasyatullah. Hakikat dari ilmu agama itu adalah munculnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang tetap belum dikatakan merujuk pada kata ini, maka orang yang memiliki ilmu sebanyak apapun tentang ilmu agama yang benar, tetapi ya ilmu itu tidak membuahkan hasil padanya untuk meningkatkan rasa takut dan ketakwaan pada dirinya, itu bukan ilmu namanya. Itu bukan ilmu, ya. Jadi seperti itu kaum muslimin rahimakumullah tentang ilmu, ya. Jadi kita sudah sepakati di sini bahwa ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu agama, dan ilmu agama itulah yang mengantarkan seorang pada keimanan, kepada rasa takut kepada Allah, kepada rasa cinta kepadanya, dan seterusnya. Baik. Ada orang alim, ada faqih, ya. Seolah di sini ada pembedaan. Ada alim, ada faqih. Alim itu adalah orang yang memiliki ilmu, ya, membawa ilmu, menyampaikan ilmu. Tetapi belum tentu, ya, orang yang menyampaikan ilmu itu pasti sangat paham dengan ilmunya. Ada yang derajat di atasnya alim, yaitu seorang faqih namanya. Faqih ini memiliki keilmuan dan dia memiliki kunci untuk, atau memiliki kunci dan metodologi yang tepat, ya, dalam memahami agama itu, ya. Sehingga fatwa-fatwa itu, ya, ada muncul fatwa-fatwa itu adalah produk dari para fuqaha, bukan hanya sekedar alim saja. Ulama mungkin bisa jadi orang alim, tahu tentang ilmu ini dan itu, tetapi tingkat kedalaman pemahamannya itu tidak seperti seorang faqih. Orang faqih itu lebih tinggi daripada seorang alim, ya. Belum tentu seorang alim itu pasti menjadi faqih, tapi setiap faqih pasti seorang yang alim, ya. Tingkatannya lebih tinggi orang yang faqih, ya.
Dan kalau kita sudah tahu tadi ilmu itu sumbernya dari qaulullah, firman Allah, sabda Rasul, dan athar dari para sahabat, maka ulama yang patut kita ikuti adalah ulama yang menyampaikan perkara-perkara ini. Titik, ya. Yang menyampaikan perkara-perkara tentang firman Allah bagaimana, sabdanya, athar dari para sahabat, dan disertai dengan pemahaman para sahabat terkait dengan firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Karena jangan-jangan karena Al-Quran itu terkadang maknanya global, dimaknai bisa serampangan oleh sebagian manusia itu, ya. Seperti ada di antara orang sufi ekstrem itu, ya, yang menghalalkan ini, menghalalkan tarian-tarian. Mereka mencari dalil di Al-Quran dengan menisbahkan dari firman Allah kepada sosok Nabi Ayub. Urkud birijlik, wahai Ayub, hentakkan kakimu, hentakkan kakimu. Karena memang saat itu Ayub konteksnya dalam keadaan sudah saking beratnya sakitnya itu mengadu kepada Allah, ya Allah, saya sudah, kesabaran saya ini sudah mulai dikikis, sudah mulai banyak digoda oleh syaitan, saya sedang dalam keadaan kepayahan ini, wahai Allah. Dan beliau tidak mengatakan, ya Allah sudah cukupkanlah ujianmu, tidak seperti itu. Beliau cuma mengadukan, saya menghadapi masalah yang berat dengan syaitan ini, godaannya semakin berat kepada saya. Tidak pernah menyalahkan Allah. Ayub itu ujiannya sedahsyat itu tidak pernah menyalahkan Allah, tidak pernah sedikit pun menyalahkan Allah, dan bahkan tidak pernah meminta kesembuhan kepada Allah, tidak pernah. Iya, tidak pernah sama sekali. Beliau hanya mengatakan, ya Allah, ini aku kau uji saat ini, ya, tetapi kesabaran saya ini sudah mulai digoyahkan dengan hembusan bisikan syaitan yang begitu dahsyat menerpa saya ini. Saya sudah mulai kepayahan dengan bisikan syaitan ini, ya Allah. Maka kemudian kata Allah, perintahkan urkud birijlik, hentakkan kakimu. Hentakkan kakimu supaya apa? Supaya muncul mata air. Nanti mata air itu mughtasal syarab, ya. Mughtasal, gunakan untuk engkau mandi, wahai Ayub, supaya penyakit kulit yang ada di tubuhmu itu semuanya sembuh. Wasyarab, dan gunakan untuk minum supaya badanmu sehat seperti dulu kala. Itu air penyembuh. Kemudian dimaknai oleh orang-orang sufi ekstrim, loh itu loh Nabi Ayub disuruh menghentakkan kaki. Berarti menghentakkan kaki itu adalah dalil dibolehkannya tarian. Boleh kita menari-nari dengan hentakan-hentakan kaki seperti itu, joget-joget. Bagaimana? Itu tidak pernah ada tafsiran seperti itu. Ada yang menyimpangkan makna seperti ini, ya. Kalau orang serampangan seperti itu menafsirkan Al-Quran bisa kacau semuanya tafsirannya, Pak. Bagaimana kalau ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul nadrib bi'asakal hajar, wahai Musa, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Nanti bisa diartikan, oh berarti ini boleh ya main drum ini, ya. Kayu dianggap tongkat itu dianalogikan, oh ini berarti sama dengan stick drum ini, ya. Berarti boleh main drum ini. Kita diperintahkan untuk main drum. Muslim semuanya jadi drummer semuanya nanti, Pak. Rusak dengan tafsiran-tafsiran seperti ini. Jadi mereka bisa menghalalkan musik dan yang lainnya itu dengan mengambil ayat Al-Quran dan ditafsiri dengan serampangan seperti kehendak hawa nafsu mereka itu. Jadi inilah kaum muslimin rahimakumullah. Seorang ulama itu adalah ulama yang menyampaikan Al-Quran, yang menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat, dengan pemahaman ulama-ulama saleh terdahulu, salaful ummah, orang terbaik kaum muslimin, ya, dari sahabat, dari tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan juga kita melihat dari dari asar-asar para sahabat. Itu sumber ilmu itu dari sana. Karena ada orang itu yang ceramahnya, yang isi ceramahnya itu bukan keilmuan dari tiga hal ini. Ceritanya yang disampaikan di mimbar-mimbar itu, kalau tidak cerita guru saya dulu bisa terbang, guru saya sholat di atas air, guru saya lek Jumatan, tidak pernah di sini, tidak pernah saya lihat. Jumatannya langsung di Mekah sana, ya. Hal-hal yang aneh-aneh seperti ini, hal-hal yang penuh dengan fantasi. Ini bukan ulama robbani ini, ulama Hollywood ini namanya, ulama Marvel, ya. Ya, iya, isinya ceritanya itu tidak pernah bicara tentang Al-Quran bagaimana, tentang sahabat Nabi ini seperti apa, enggak. Isinya hal-hal yang aneh-aneh seperti itu. Ya, kesaktian-kesaktian yang dikultuskan seperti itu, ya. Ada seperti itu, ya. Ini majelis model apa ini? Mana firman Allah, mana yang menunjukkan itu? Mana
kisah sahabat Nabi di situ? Mana pemahaman sahabat di situ? Tidak pernah ada yang seperti itu, ya. Tidak pernah ada yang seperti itu. Maka inilah kaum muslimin rahimakumullah, ya, ilmu yang benar, ya, sumbernya dari tiga hal tadi itu, firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dipahami oleh para sahabat. Baik, makanya ulama itu, ulama yang rabbani harus menyampaikan hal ini tadi, menyampaikan ilmu yang benar tadi itu. Itu adalah ulama rabbani yang bisa diikuti. Jangan seperti ulama-ulama yang menyesatkan seperti tadi kita berikan contohnya. Dan itu yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat takut, sangat khawatir, ya, di antara umatnya nanti itu ada yang lebih ditakutkan dari Dajjal, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hal yang lebih aku takutkan dari Dajjal, ya. Kata Nabi mengatakan, innama akhafu ala ummati al-a'immah al-mudallin. Yang paling aku takutkan adalah adanya ulama-ulama yang menyesatkan dari umatku. Mereka punya ilmu tetapi tidak mengamalkan, justru menyesatkan orang lain. Ada seperti ini, ya, ada. Ya. Jadi kenapa kok lebih takut dengan ulama yang menyesatkan daripada Dajjal? Kalau Dajjal itu jelas, Dajjal ada tulisan kafir. Orang mukmin yang sudah belajar tentang sosok Dajjal, dia pasti akan segera menjauh dari Dajjal, tidak akan mau mendekati Dajjal. Apalagi Dajjal tegas terang-terangan mengatakan, ya, saya ini Tuhan, ingin mengatakan saya ini Tuhan, ikuti saya, kan seperti itu. Adapun ulama-ulama yang menyesatkan tidak pernah mengatakan saya adalah Tuhan, tidak pernah, ya. Tetapi mereka menyesatkan orang itu dengan narasi-narasi agama, retorika-retorika yang diputar balik. Agama itu dijadikan hal yang diperjualbelikan di situ, ya, dibolak-balik isinya, ya. Ini yang menyesatkan banyak orang. Ulama yang menyesatkan paling ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama yang menyesatkan itu, Nabi menyebutkan itu adalah sama seperti orang Yahudi. Maaf, ini perkataan tabi'in, ya. Sufyan bin Uyainah, bukan perkataan Nabi, ya. Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan, ya, man fasada min ulama'ina, barang siapa yang rusak di antara ulama kami itu, ya, fa syabbaha bil yahud, maka dia adalah mirip seperti orang-orang Yahudi, ya. Adapun barang siapa yang rusak, wa man fasada fi ubadina, kalau ada yang rusak dari ahli ibadah kami orang muslim, ya, maka mengatakan fafihi shibhun minan nasara, maka dia adalah orang yang mirip dengan orang Nasrani. Karena apa? Kalau orang yang menyesatkan, ulama yang menyesatkan itu seperti yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Siapa yang dimurkai di situ adalah orang-orang ini, orang-orang Yahudi. Mereka punya ilmu, tetapi kemudian ilmu itu digunakan untuk menyesatkan orang lain. Adapun satunya ad-dallin dari orang Nasrani, mereka ahli ibadah tetapi tidak memiliki ilmu, sehingga ngarang-ngarang ibadah, banyak yang dikarang-karang ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan syariat agama yang diajarkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Maka inilah kaum muslimin rahimakumullah, ulama ulama yang menyesatkan itu menurut Sufyan bin Uyainah itu sama dengan orang Yahudi, ya, sama dengan orang Yahudi, sama-sama dimurkai, berilmu tapi tidak mengamalkan, bahkan menyesatkan. Itulah yang disebut al-maghdub di dalam Al-Fatihah, itu al-maghdubi alaihim, dimurkai oleh Allah. Itu merujuk kepada Yahudi, ya. Jadi ulama-ulama sama dengan karakter orang Yahudi, punya ilmu tapi disembunyikan ilmunya, tapi diputar balikkan faktanya, ya, menjual belikan agama dalam rangka untuk mendapatkan dunianya, ya. Ulama juga begitu, melakukan sesuatu itu, memberikan fatwa-fatwa, merubah hukum demi apa? Demi popularitas, supaya diterima di kalangan pejabat, supaya diterima di masyarakatnya, di tempat kerjanya, seperti itu, ya. Waliyadzubillah. Baik, berikutnya al-muallif tadi menyebutkan bahwa ciri-ciri
ulama yang buruk itu didapatkan di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 40 sampai 122. Di situ memang rangkaian ayat dari surat Al-Baqarah ayat 40 sampai 122 itu berbicara tentang bagaimana ulamanya orang Yahudi itu dulu seperti apa, ya. Jadi kalau ingin mengetahui kriteria ulama yang buruk yang tidak boleh dijadikan panutan itu, kita diminta oleh penyusun kitab ini silakan merujuk kepada Al-Baqarah ayat 40 sampai 122. Di situ digambarkan secara panjang lebar tentang sejarah, sikap dan tabiat Bani Israel itu digambarkan dengan panjang lebar di sana. Ya. Ya, termasuk pemuka-pemuka agama mereka yang biasa dikenal dengan al-akhbar war-ruhban. Ya, itu digambarkan di dalam ayat-ayat tersebut, rangkaian ayat dari Al-Baqarah 40 sampai Al-Baqarah 122. Di antara keburukan itu kalau kita simpulkan, ya, kita mengambil beberapa poin, ya. Yang pertama dari Al-Baqarah 42 terlebih dahulu. Ayatnya berbunyi wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Artinya adalah dan janganlah kalian campur adukan yang hak dan yang batil, dan jangan kalian sembunyikan yang hak itu sedangkan kalian mengetahui. Ini larangan untuk siapa? Bani Israel. Sikapnya itu seperti ini. Kalian itu menyembunyikan yang benar, sedangkan kalian itu mengetahui itu adalah sesuatu yang batil. Kenapa kalian menyembunyikan yang benar, yang hak kalian sembunyikan, tidak kalian ajarkan, ya. Jadi mereka tahu dalam kasus ini, mereka tahu sebenarnya siapa Nabi Muhammad SAW itu. Mereka kenal, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal siapa Muhammad sebelum diutus Nabi, itu sudah ada di Taurat, mereka sudah ada. Oh, nanti Nabi Muhammad itu ciri-cirinya seperti ini. Sampai 3 Bani Quraidah, Bani Qainuqa, ya, itu sudah ada di Madinah menunggu kedatangan Nabi, ya, menunggu kedatangan Nabi. Tahu betul siapa yang ditunggu. Mereka nunggu di Madinah itu sengaja menunggu datangnya Nabi yang terakhir. Mereka sadar nanti akan ada Nabi yang terakhir datang di kota Madinah itu. Ditunggu lama, ternyata yang datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dari keturunan Bani Israel. Justru dari jalurnya Ismail. Biasanya kan dari jalur Ishak, dari jalur Yakub. Ya, Bani Israel itu dari keturunannya Yakub, ya. Mereka akhirnya mengingkari, tidak mau mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tidak mau mengimani itu, ya. Nah, apa kaitannya atau contoh, ya, menyembunyikan dan memutarbalikkan kebenaran, ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, banyak, ya, banyak. Misalnya dengan menyembunyikan makna dari istilah toleransi, ya. Di dalam Al-Quran itu misalnya ada firman Allah mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Itu biasanya dijadikan oleh orang-orang yang menyembunyikan ini, ya, menyembunyikan kebenaran, justru diputarbalikkan maknanya. Tidak ada paksaan dalam beragama berarti oh bebas memilih agama yang lain karena semua agama itu benar, sama-sama benar. Nah, ini poinnya. Padahal perintahnya tidak seperti itu, ya. Tidak pernah agama Islam mengatakan semua agama itu benar, tidak pernah, ya. Dan Allah menegaskan waraditu lakumul Islam madina, inna dina indallahi al-Islam. Tidak ada agama lain yang diridhoi oleh Allah selain agama Islam, ya. Tapi orang-orang liberal, ya, dan yang sejenis memutarbalikkan ini, menyembunyikan makna sebenarnya, mengemas ayat itu sebagai seolah-olah menjadi ayat toleransi yang menurut versi mereka, toleransi dalam beragama itu maksudnya adalah semua agama itu benar, maka semuanya bebas memilih agama masing-masing. Tidak seperti itu, konteksnya tidak seperti itu. Agama Islam memberikan toleransi, iya, silakan beragama, silakan kita tidak pernah memaksakan kalian masuklah agama Islam dan dipaksa, tidak pernah, ya. Tetapi tidak pernah dari lisan seorang muslim itu mengatakan semua agama itu benar. Tidak, agama yang benar hanya satu, yaitu agama Islam saja. Itu adalah di antara pemutarbalikan itu, ya. Termasuk juga masalah ada di antara mereka itu memutarbalikkan istilah syar'i, ya. Perintah tentang
mengenakan jilbab, ya. Jilbab. Mereka membuat makna yang berbeda situ. Jilbab itu kalau secara fisik kan memang ini ya, penutup aurat saja, ya, penutup aurat. Dan secara filosofi mereka biasanya menggunakan makna filosofisnya. Ada sisi filosofis dari disyariatkannya berjilbab itu supaya apa? Untuk membatasi diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka kalau orang sudah bisa, wanita bisa menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang buruk, ya, menjauhkan diri dari itu, maka jilbab sudah tidak diperlukan. Kan intinya berjilbab itu untuk supaya menghalangi dirinya tidak melakukan perbuatan yang buruk. Tapi kalau sudah bisa melakukan itu, sudah bisa menghindari dan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan buruk dan selalu bisa melakukan perbuatan yang baik, maka jilbab sudah tidak diperlukan lagi. Jilbab itu kan produk ini, produk warisan dari orang-orang jahiliyah, sebagaimana imamah, peci, ya, peci, imamah, surban itu juga warisan, ya. Mereka menggunakan alasan itu, dan memang betul kalau masalah imamah, udeng, surban yang dipakai oleh orang Arab itu, ya, itu adalah hasil dari tradisi, ya, hasil dari tradisi memang. Abu Jahal ya pakai imamah, Abu Lahab pakai imamah, ya. Maka tidak benar memakai kopiah itu. Ada yang mengatakan memakai kopiah itu bukan sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan. Itu memang dari tradisi, tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian sering memakai itu, begitu loh ya. Tetapi kalau dipakai di luar sana, misalnya di Indonesia, misalnya di sini jarang yang pakai peci, maka jangan pernah mengatakan peci itu sunnah, begitu ya. Adapun berkaitan dengan jilbab tadi itu, jilbab, ya, jilbab ini bukan tradisi. Jilbab itu ada perintahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pakai peci, apakah ada perintahnya pakai peci? Pakailah peci kalian sebelum sholat. Tidak pernah ada, bagi laki-laki tidak pernah ada. Maka tidak bisa dikatakan peci itu sunnah. Memang tidak ada perintahnya, tidak ada perintah. Adapun jilbab menutup, ya, dari kepala sampai bawah, perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yudadina gimana itu menjala bibihinna, ya, untuk mengenakan jilbab-jilbab mereka. Khumurhunna, ada juga perintah untuk memakai jilbab, ya. Ketika turun ayat, makanya Aisyah pernah berkata itu, yarhamullahu nisa'il muhajirat al-awwal, semoga Allah merahmati orang-orang, para wanita muhajir yang pertama, yang hijrah pertama kali itu. Ketika turun ayat, ya, untuk segera mengenakan jilbab saat itu, mereka fasyaqqaqna, mereka langsung bersegera, ya, segera mencari sesuatu yang bisa menutupi mereka supaya menjadi jilbab. Ada yang dari tirai, gorden, ada yang mengambil dari bagian rok bawah itu kan ada lapisan-lapisan banyak, itu punya wanita, diambil sebagian untuk menutupinya, untuk menutupi kepalanya, segera, tanpa menunda-nunda. Tidak perlu mencari ini dulu, saya tak beli dulu di pasar, enggak, cari yang ada segera di situ. Itu perintah, ada perintah mengenakan jilbab, itu wajib itu. Adapun orang-orang yang ulama itu mencari-cari alasan seperti itu, memutarbalikkan, oh ini perkara wajib kok dibilang, itu kan cuma ini, secara filosofinya cuma membatasi perbuatan seorang wanita dari perbuatan buruk. Kalau sudah dia bisa menjaga diri, maka jilbab sudah tidak diperlukan. Ini sangat fatal sekali. Bahkan mereka mengatakan jilbab itu ya produk jahiliyah, jadi produk dari tradisi orang-orang Arab terdahulu. Mereka mengatakan itu, bahasa halus mereka seperti itu. Jilbab itu, Aisyah, sebelum umat Islam mengenakan jilbab, orang-orang kafir Quraisy juga mengenakan jilbab. Iya, betul. Tetapi kemudian Allah menjadikan itu sebagai sebuah perintah, itu loh poinnya. Ya. Tapi kemudian kenapa mereka mengatakan jilbab itu tidak wajib, ya. Seperti itu. Baik. Berikutnya ayat yang kedua, menjual ayat Allah dengan harga yang murah, ya. Seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah, "Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya fattaqun." Dan janganlah kalian menukar ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kalian harus bertakwa. Jadi ada di antara orang ulama itu yang dikatakan ulama ternyata itu menjual agamanya demi kepentingan dunianya, ya. Mereka berani menghalalkan yang haram, ya. Menghalalkan pluralisme, ya, itu ya istilahnya.
menganggap semua agama itu sama. Mereka rela mengatakan itu dengan mengambil dalih la ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin. Ya kan seperti itu yang sering digembar-gemburkan itu. Sudahlah, lakum dinukum ya waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jangan paksa-paksa, berarti boleh bebas memilih agama yang lain. Kok seperti itu? Dia tidak tahu konteksnya. Kalau kita pelajari surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Ini bentakan, ini bukan ngomong bapak-bapak orang-orang kafir dengarkan, tidak seperti itu. Ini dengan intonasi tinggi nih, qul ya ayyuhal kafir, wahai orang-orang kafir. Kalian dicela oleh Allah. Orang menganggapnya itu sebagai hal yang biasa, ya. Tidak seperti itu. Ada orang menghalalkan riba. Riba jelas-jelas haram, mau banyak mau sedikit sama. Riba tetap haram. Tapi ada yang mengatakan, ya kalau sedikit ya tidak apa-apa. Karena kita mengikuti alur sistem ekonomi sekarang kan harus begitu. Kita harus gimana kalau tidak mengembangkan itu? Agama Islam nanti akan buyar dan sebagainya. Cari alasan. Kan ridho, sama-sama ridho, antara kreditur dan debitur sama-sama ridho, kan selesai. Loh, kok asal ridho dengan ridho saja? Ya, bukan masalahnya ridho dengan ridho di sini, ya. Yang namanya tetap yang haram tetap haram, ya. Itulah di antara ulama mulai ada yang berani menyembunyikan kebenaran, ada yang berani menjual agama itu dengan harga yang sedikit sekali dengan dunia, ya. Mereka berani menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan sebaliknya. Kan ada itu yang masalah jilbab tadi itu. Yang penting kan hati ini dijilbabi dhisik gitu. Hati ini dijilbabi. Jilbab ini tidak penting, yang penting hati saya jilbabi dulu gitu. Artinya saya sudah tidak melakukan keburukan, tidak menyakiti orang lain, kan bayangnya begitu, bayang orang-orang. Yang penting kan hati ini yang dijilbabi. Lah bosnya ini kepalanya yang dijilbabi. Itu ucapan orang-orang yang masuk seperti orang Yahudi itu, ya. Ya, menjual agama dengan dunia yang sangat murah. Kemudian di antara ciri ulama yang tidak patut dijadikan panutan karena seperti orang Yahudi, dalam surat Al-Baqarah, masih di Al-Baqarah, karena kita bicara tentang gambaran ciri-ciri orang ulama yang buruk dari orang Yahudi itu dari ayat berapa tadi? 40 sampai 122. Dari surat 44 sekarang kita lihat surat Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ya, ini orang Yahudi seperti ini. Mereka menyuruh orang lain berbuat baik tetapi melupakan dirinya sendiri. Ya. Ada ulama seperti ini. Wahai kaum muslimin sekalian, ya, milikilah sikap qanaah, bangunlah sikap qanaah, ya, merasa puas, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Jangan terlalu mikir jangan materialis lah kalian itu. Khutbahnya seperti itu. Tapi dirinya punya tarif dalam ceramah, ya, pasang tarif. Oh, saya tidak mau ceramah di sana, kan tarifnya cuma segitu. Loh, gimana ini? Ulama model apa seperti ini? Pasang tarif ada seperti itu. Ada, ya. Terus tidak mau ngisi kajian kalau tidak dibayar. Ada yang seperti itu, ada, ya. Oh, tidak mau saya di sana, tidak dikasih apa-apa. Gimana dakwah kok nunggu kasih apa-apa? Ya. Ini dakwah apa? Dodolan ini kan, ya. Ini bukan berdagang, ini bukan. Ya, ada yang seperti itu. Ada yang memerintahkan, ayo jaga pandangannya, ghaddul basar. Ternyata menjadi pelaku ini, ya, pelecehan seksual. Padang atine ternyata enggak padang atine, ya. Kan ada seperti itu. Punya pesantren tetapi santriwati-santriwatinya diberi perlakuan yang buruk, ya, dilecehkan secara seksual, ya. Waliyadzubillah. Ada kasus-kasus ini banyak, Pak, seperti ini, ya. Berita itu belum 1 tahun, ada 1 tahun ini berapa jumlah berita yang menyebutkan pelecehan seorang pimpinan pesantren melakukan pelecehan seksual terhadap santriwati-santriwatinya. Berapa kali coba dalam setahun ini? Banyak kali. Ini belum 1 tahun genep loh, Pak, ini, Pak. Ya. Kok bisa seperti itu? Kiai model apa yang seperti itu? Ya. Berikutnya,
Yang keempat, menulis kitab palsu lalu mengklaimnya dari Allah. Jadi memalsukan teks syariat seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah 79, fawailul lilladzina yaktubuna alkitab biaidihim, maka celaka besar bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka, tsumma yaquluna hadza min indillah, kemudian mereka mengklaim ini yang saya tulis adalah dari Allah langsung. Seperti siapa dulu ada Eden, Sepolia Eden merasa punya syariat sendiri ya, tahun 2000-an dulu itu ya. Ya seperti itu. Ada orang yang berani mengatakan, saya mendapatkan ini perintah dari Allah. Saya sudah WA Allah ini. Apa ini omongan-omongan seperti apa ini? Ya, omongan kotor seperti ini. Jadi mengklaim apa yang diajarkan itu adalah betul-betul bersumber dari Allah. Ini bukan ulama, ini bukan ulama. Jadi sama seperti orang Yahudi itu seperti itu. Ya, orang-orang Yahudi juga sama seperti itu. Merubah isi teks ya, merubah isi teks. Orang-orang Yahudi itu merubah isi teks. Dulu ketika ini, setelah orang-orang Bani Israel dulu tersesat di tempat tersesat, tidak sampai ke Baitul Maqdis, ke Palestina sekarang itu ya, tidak sampai 40 tahunan. Kemudian sama Nabi Yusha diajak, kalian sekarang akan kembali ke Palestina dengan pertolongan dari Allah. Nanti kalau sudah sampai sana, datanglah dengan menundukkan diri, tunduk kepada Allah, dan juga ucapkanlah khittah, ya Allah ampuni aku. Begitu ya kalian ya. Nabi Yusha itu mengarahkan mereka, wahai Bani Israel, kalian sudah diberikan rezeki ini di depan kalian, Palestina yang kalian tunggu-tunggu ada di depan itu. Ini tempat kembali kalian. Ya, sekarang masuklah negeri ini dalam keadaan tunduk kepada Allah dan meminta ampun dengan mengucapkan hittah. Tapi lihat, diperintahkan mengucapkan hittah, yang diucapkan hintah. Hittah artinya ya Allah ampuni aku. Hintah artinya ya Allah aku minta gandum aja, luwe. Gak ketemu, disuruh mengatakan hittah dirubah jadi hintah. Bayangkan orang Yahudi, buabelnya luar biasa ini. Perintahnya sederhana, ucapkan hittah, artinya hittah itu ya Allah ampuni saya. Tapi mereka menambahkan huruf satu, nun, hintah. Ya Allah minta gandum aja, minta gandum. Bayangkan ngenyeknya Yahudi itu. Bukankah Yahudi seperti itu, sering seperti itu. Pernah ngomong kepada Nabi Muhammad SAW, seolah-olah mengucapkan salam, tapi yang diucapkan assalamualaikum ya Muhammad. Harusnya assalamualaikum, semoga keselamatan untuk wahai Muhammad. Tapi yang diucapkan assalamualaikum, semoga anda mati kamu Muhammad. Dihapus lamnya. Lek enggak hapus, nambah. Itulah orang Yahudi. Satu huruf itu sangat-sangat fatal seperti itu. Nah, inilah orang-orang Yahudi karakternya itu seperti itu, ya. Karakter di antara orang Yahudi seperti itu. Kemudian berikutnya, di antara sifat ulama yang buruk adalah melakukan tipu daya untuk mencari celah hukum supaya yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram. Pernah mendengar ayat dalam surat Al-Baqarah, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt, dan sungguh telah kami ketahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabtu. Kunu qiradatan khasiin. Allah berfirman, jadilah kalian kera yang hina. Orang Yahudi diperintah oleh Allah, ya, yakni di Laut Merah, di tepi Laut Merah, jangan kalian kerja di hari Sabtu, jangan kalian mengambil mancing itu loh ya, menjaring ikan di hari Sabtu, itu tidak boleh ya. Itu ujian dari Allah. Tapi mereka apa yang mereka lakukan? Membuat masang jaringnya di hari Jumat. Hari Sabtu ikannya ngumpul di situ, dibiarkan saja, besok saya ambil gitu. Jadi mengakali syariat ya, supaya jadi halal. Haram asalnya kan tidak boleh, sama Allah diberikan ujian, jangan kalian menjaring ikan di tepi Laut Merah ini di hari Sabtu, jangan. Tapi mereka menyiasatinya? Dipasang jaringnya di hari Jumat, hari Sabtu mereka tidak ke situ, ya. Dan mereka tahu hari Sabtu itu tetap waktu ikan datang itu hari Sabtu, ya. Padahal itu ujian dari Allah. Akhirnya mereka mengambil ikannya itu nanti hari Ahadnya. Itu kan mengatur mengakali syariat seperti itu ya. Mengakali syariat, ya. Baik, berikutnya dengki terhadap kebenaran. Dengki terhadap kebenaran ini adalah sifat
ulama yang ulama yang buruk. Orang Yahudi juga seperti itu, ya. Bisa mashtaro bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan. Ini poinnya adalah baghyan. Allah ya menyebutkan dalam firman-Nya, alangkah buruknya perbuatan mereka yang menjual diri mereka dengan kekafiran kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Baghyan, karena dengki. Ya, karena kedengkian pada diri mereka. Sifat dengki ini bisa ya, iri, dengki. Itu juga kalau dikaitkan dengan konteks zaman sekarang ini, seperti fanatisme kelompok itu juga masuk dalam keirian, kedengkian ya. Iri, dengki itu bisa kalau kita ambil contoh di hari ini itu ada fanatisme kelompok. Jadi kedengkian sosial ya, kedengkian sosial di situ. Kalau ada pendapat yang benar karena kelompoknya mengatakan atau tidak mengikuti dalil itu, ya, kebenaran apapun akan ditolak. Pokoknya saya mengikuti apa yang dikatakan oleh kelompok saya, begitu. Ya, ini fanatisme seperti ini juga masuk dalam kategori kedengkian. Karena apa? Biasanya satu kelompok dengan kelompok yang lain punya pendapat masing-masing, ya, punya pendapat masing-masing, dan belum tentu dua-duanya benar. Bisa jadi satu-satunya itu lebih lemah, salah satunya. Tapi yang lemah ini terkadang tidak mau mengambil mana yang benar, meskipun itu dari luar kelompoknya. Kebenaran ketika dari luar kelompoknya itu tidak dianggap. Ia hanya menganggap kebenaran itu kalau itu berasal dari kelompoknya saja. Ini juga masuk dalam hal ini. Tidak boleh ya. Hal seperti ini tidak boleh. Ini seperti orang Yahudi, ya. Orang Yahudi itu seperti itu. Baik, jadi inilah kaum muslimin rahimakumullah, di antara ciri-ciri dari ulama su yang tidak boleh diikuti ya. Tidak boleh diikuti. Dari surat Al-Baqarah tadi itu. Baik, kita akan lanjutkan sedikit untuk perkataan dari mu'alif di sini. Wa yaziduhu wuduhan ma sarrahat bi sunnah fi hadha min al-kalam al-katsir al-bayyin al-wadih lil-'ammi al-balid. Hal ini semakin jelas dengan apa yang diterangkan oleh as-sunnah melalui perkataan yang banyak, terang lagi gamblang bagi orang awam dan bodoh sekalipun. Jadi pembedaan tentang ilmu yang benar, ulama yang patut diikuti, sebenarnya itu masalahnya sudah tampak jelas, ya. Sampai orang yang awam pun itu tahu kok, ini loh ilmu yang benar, ini yang tidak, ya. Tetapi realitis yang miris dalam hal ini adalah perkataan beliau menyebutkan di sini yang sangat disayangkan adalah sara hadza aghrabal asya. Namun kemudian perkara ilmu yang benar ini justru dianggap sebagai sesuatu yang asing di mata manusia. Wasarala ilmu wal fiqh wal bid'ah wad dalalat. Ilmu yang benar, fikih yang benar justru dianggap sesuatu yang baru dan menyesatkan. Jadi realitanya seperti itu. Orang yang menyampaikan Al-Quran, As-Sunnah itu biasa dianggap, oh orang ini orang yang radikal, ini orang yang terlalu kolot dalam agama, ini konservatif, ini biasanya bahasanya seperti itu, ya. Diberikan label-label yang buruk terhadap orang-orang yang menegakkan agama yang benar. Padahal wa khiyaru ma indahum lubsul haqqi bil batil, dan perkara yang terbaik pada diri mereka adalah mencampur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Maksudnya di sini adalah justru hal yang terbaik menurut mereka ya adalah ketika ada yang hak dan kebatilan itu dicampur adukan jadi satu. Ya, bahkan mereka di antara mereka itu justru lebih memuliakan sesuatu yang jelas-jelas batil daripada yang hak. Ya, bukan hanya mencampur adukan yang hak dan batil, tetapi yang jelas-jelas batil itu loh ya, itu dikatakan hak. Ya, membenarkan acara-acara ritual sesaji dibiarkan begitu saja, dianggap benar. Oh, ini kan sebagai bentuk penghormatan kita kepada alam semesta, kan menggunakan dalil-dalil seperti itu mereka. Ya, dan mereka menyembunyikan di antara ulama ya, ulama-ulama mereka itu. Ya, ulama-ulama su tentunya ada kemungkaran-kemungkaran tidak mau diluruskan. Bayangkan kita melihat di fenomena saat ini di masjid-masjid, beberapa masjid di Malang Raya, di daerah saya juga ada itu. Masjid depannya menyajikan acara-acara panggung, nyanyi-nyanyi, suara buanter, padahal itu adalah tempat zikir depannya. Dibiarkan ulamanya, dibiarkan aja, pimpinan-pimpinannya tidak mau melarangnya.
dangdutan sana sini, acara Isra Mi'raj dangdutan, mana yang menegur dari ulama-ulamanya? Tidak ada, mereka membiarkan seperti orang-orang di sini. Ya, orang-orang Yahudi mendiamkan kalau ada orang melakukan kesalahan, mereka mendiamkan saja. Itu ulama dan itu terjadi sampai hari ini. Ya, acara takbiran keliling, ya, bebantar seperti itu, pakai musik-musik yang jedang-jedeng merusak telinga, ya, lagunya tidak karu-karuan pisan, ya, mengganggu semuanya itu. Mana ulamanya, pimpinannya mana itu yang menegur? Tidak ada, dibiarkan saja. Ulama seperti itu tidak bisa dijadikan panutan seperti ini. Wasarul ilmu alladhi faradahu Allah Ta'ala 'alal khalqi wa madahuhu la yatafawwahu bihi illa zindiq aw majnun. Sebaliknya, ilmu yang Allah wajibkan, ilmu yang benar, Al-Quran dan Sunnah, orang yang mengajarkan hal ini, yang itu dipuji oleh Allah, justru itu dianggap sebagai orang zindik dan orang gila. Jadi kalau ada orang yang belajar Al-Quran yang benar, hadis-hadis Nabi SAW yang benar, ya, sesuai pemahaman salaf, justru dikatakan, oh ini orang-orang gila yang belajar di situ, nggak usah ditemani mereka itu, seperti itu, dijauhi saja. Itu realita yang terjadi hari ini. Dan yang terakhir ucapan muallif di sini, wasara man ankara dzalika wa adahu wa sannafa fi tahdhirihi wan nahyi anhu wal faqih al-am. Sedangkan orang yang mengingkari ilmu yang benar itu, yang memusuhi ilmu yang benar dan ulama yang rabbani itu, ya, serta menyusun kitab untuk memperingatkan dan melarang darinya, justru dialah yang dianggap sebagai ulama menurut mereka, ya. Jadi orang yang sesat, ulama yang sesat, yang menyesatkan, justru dianggap sebagai ulama di mata mereka. Ini keterbalikan. Makanya di sini landasan keempat di sini, ilmu wal ulama wal fiqh wal fuqaha. Di sini sebenarnya Abdul Wahab di sini menegaskan kepada kita, hendaknya kita bisa memilah-milah mana ilmu yang benar, mana ilmu yang tidak benar, mana ulama yang bisa dijadikan panutan, mana yang tidak. Untuk mengetahui itu, rujuklah kepada surat Al-Baqarah tadi ayat 40 sampai 122 yang sebagiannya tadi kita sebutkan ciri-ciri orang Yahudi yang memiliki sifat yang buruk-buruk tadi itu, ya, menyembunyikan kebenaran, memperjualbelikan agama demi kepentingan duniawinya, dan tidak pernah menegur, tidak pernah amar ma'ruf nahi mungkar. Ada kemungkaran dibiarkan saja, didiamkan saja. Itu adalah ulama yang su, ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, saya berikan kesempatan untuk bertanya untuk sesi ini. Silakan. Ada yang mau bertanya untuk ini? Nggih, monggo. Ini kan kriterianya ada. Assalamualaikum. Izin Ustaz, di sini kan dilihat dari kebenarannya kan ada sahih, hasan, kemudian ada dhaif, maudhu'. Yeah. Namun tadi Ustaz sampaikan yang dibahas di sini hanya yang sahih dan padahal hadis ini kan disampaikan setelah Rasulullah wafat. Disusun kan? Oh, disusun, ya. Rasulullah tidak ada, karena memang waktu itu Rasulullah tidak ingin campur antara sampai Rasulullah dengan Quran. Dan dengan kurun waktu yang panjang ini, Ustaz, mohon izin Ustaz untuk apakah yang gradasi antara sahih, hasan, kemudian yang lainnya yang maudhu' atau yang dhaif ini kan kemungkinan juga bisa terjadi. Kriteria apakah yang yang disampaikan dalam pembahasan ini untuk menentukan yang hasan dan sahih? Karena hasan dan sahih ini juga kan berbeda juga. Jadi gradasinya memang sahih itu yang utama, yang pertama, yang kedua hasan, dan yang lainnya sebagainya. Ini juga akan dari orang-orang ini, dari sahabat-sahabat, kemudian mohon penjelasan soal ini.
Barakallahu fikna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ilmu hadis, ya, hadis itu tadi kita sampaikan ada hadis yang ditolak maqbul, mardud, ada yang diterima yakni maqbul. Yang pertama kita bicara tentang syarat makbul, ya. Syarat makbul, kapan hadis itu diterima? Maka para ulama sudah menentukan. Jadi para ulama menyusun kriteria, yakni hadis itu bisa diterima terlepas dari sebelum penamaan itu sahih dan hasan, ya. Tapi intinya masuk kategori diterima itu dengan syarat yang sangat ketat. Karena khawatir apa? Karena memang sudah mulai semenjak meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai banyak orang yang ada satu demi satu dan bertambah orang yang mulai mengatakan ini adalah hadis Nabi padahal bukan hadis Nabi. Dan orang yang mengatakan dan mengklaim suatu perkataan sebagai hadis Nabi padahal itu bukan, itu dosanya sangat besar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas nama Nabi, ya, maka bersiaplah dengan siksaan yang keras di nerakanya Allah, waliyadzubillah, ya. Kemudian para ulama, ya, setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran sudah disusun. Kalau Al-Quran itu sudah jelas penyusunannya sejak ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ditulis, hanya tempatnya beda-beda. Kemudian tinggal dikodifikasi, itu artinya disatukan, ya, disatukan dan disusun sebagaimana perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ayatnya di sini, ini ayat di sini, ini surat masuk surat ini surat ini, dan sehingga jadi seperti Quran yang kita kenal sekarang ini. Adapun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu pernah ada seorang yang mau menulis tapi kemudian dilarang khawatir ada kebertukaran. Ya, ketika Quran sudah komplit, sudah ini, kemudian baru dibolehkan. Ada sebagian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis, ada yang tidak. Adapun yang tidak itu adalah ada diingatan masing-masing sahabat, ya. Dan para sahabat itu mewariskan hadis yang dihafalkan itu kepada generasi-generasi setelahnya atau kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Maka kemudian ada yang berinisiatif, ayo kita kumpulkan hadis-hadis itu, ya. Hadis-hadis itu dikumpulkan, ya, dikumpulkan. Dan agama Islam itu sangat menjaga keotentikan. Ini sumbernya dari mana? Yaitu dari orang ke orang. Makanya derajat hadis itu ada macam-macam. Ada mutawatir, ada yang ahad. Mutawatir itu kalau satu hadis diriwayatkan dari golongan sahabat, minimal 10 orang mengatakan hal yang sama. Kalau sudah sama itu kan berarti kemungkinan berbohong sangat kecil sekali. Itu namanya mutawatir. Seperti Quran semuanya mutawatir, karena pasti lebih dari 10 orang, ratusan orang, 700 orang sudah hafal dengan susunan Al-Quran itu dan ucapannya. Ada hadis yang mutawatir, ada yang hadis yang tidak sampai kategori mutawatir, namanya ahad. Kalau yang ahad itu ada pisan-pisan nanti. Ada yang diriwayatkan satu sahabat, ya, dari golongan sahabat tidak sampai 9, tidak sampai 10, tapi minimal 3. Jadi antara jumlah 3 sampai 9, ya, 3 sampai 9. Kalau di dalam riwayat itu ada ketentuan ini. Ittisalus sanad itu penting, bersambungnya sanad. Hadis ini diucapkan oleh Nabi. Nabi kemudian didengarkan oleh sahabat. Ini adalah satu tobakot, satu zaman, ya, satu hadis didengarkan oleh sahabat di zamannya sahabat. Kemudian ada zaman berikutnya, ada zaman tabi'in. Ada enggak yang dari tabi'in mendengar hal yang sama dengan yang ini? Kalau ada mendengarkan dari sahabat persis, maka ini bersambung ke tabi'in. Tabi'in ke tabi'ut tabi'in kepada umat berikutnya. Ada 5 tobakot, ada 5 generasi di situ. Harus bersambung semuanya. Yang diterima oleh sahabat tidak diketahui oleh tabi'in, tidak diketahui oleh ini, berhenti di sahabat, tidak ada lanjutannya, maka tidak diterima seperti itu. Makanya harus ditelusuri terus itu, ya, harus ditelusuri terus. Ada kebersambungan sanad intinya, kebersambungan sanad. Kalau sanadnya terputus, beritanya dari sopo? Tidak tahu. Nah sudah, itu berarti putus. Itu tidak dianggap sebagai hadis yang diterima, karena satu syarat itu sudah hilang darinya, ittisalus sanad, ya. Kemudian yang meriwayatkan, kemudian ada kriteria yang kedua dari sisi orang yang meriwayatkan. Ini orangnya pelupa apa orangnya ini cerdas apa pelupa ini orangnya, ya. Kalau orangnya pelupa, gampang lalian,
ini bisa mengurangi derajat sanadnya. Oh berarti ini orangnya pelupa, berarti ada kemungkinan yang diucapkan itu keliru gitu loh ya. Ini sudah dicoret, tidak masuk syarat saking ketatnya. Oh iya, ada yang terlewat, sikoh, yakni terpercaya. Perawi yang meriwayatkan tadi itu harus orang yang terpercaya. Terpercaya itu apa? Tidak pernah melakukan dosa besar dalam dengan kesengajaan ya. Sangat terjaga dirinya, sangat terjaga. Sampai berdusta kepada binatang itu tidak boleh. Ya, berdusta kepada binatang tidak boleh. Ya, pada kucing, pus, maaf ini, nggak jadi, tidak boleh, itu nggak diterima. Perawi orang seperti ini tidak diterima hadis darinya itu. Karena apa? Melakukan keburukan terhadap makhluk Allah, tidak boleh. Jadi syaratnya ketat. Yang pertama, kebersambungan sanad harus nyambung semuanya. Betul tak ini si fulan mengambil berita dari si fulan satu zaman tak ini? Jangan-jangan tidak satu zaman, ya. Itu dicari itu sampai sejarahnya seperti itu. Kemudian yang kedua, dari sisi kesikohan dari perawinya. Sikoh itu terpercaya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran yang ada kaitannya dengan kemaksiatan kepada Allah. Ya, kalau kesalahan kecil wajar, tapi kalau kesalahan besar, ya, berdusta kepada siapapun, kepada apapun tidak boleh. Kemudian yang ketiga dari sisi ingatannya tadi itu, ingatannya ini lemah apa tidak, gampang pelupa apa enggak, ini juga masuk pembahasan. Kalau orangnya pelupa, ini menjadikan hadisnya bisa turun ke hasan, bisa juga kalau sampai saking buruknya itu bisa sampai tidak diterima hadis darinya. Jadi itu diantara kriterianya. Kemudian adamul illah wasyadz, jadi tidak adanya ketercacatan dari isi redaksi yang disampaikannya, tidak bertentangan ya, tidak bertentangan ya, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan yang lainnya ya. Tapi intinya tidak ada ketercacatan di dalamnya. Ini adalah diantara syarat-syarat yang dikatakan syarat minimal hadis itu dikatakan diterima ya, dikatakan diterima. Nanti ada perbedaan-perbedaan. Dari situ muncul ada hasan ya, ada sahih, ada hasan. Sahih itu yang tinggi ya. Sahih itu yang tinggi. Yang tertinggi lagi apa? Yang mutawatir tadi itu. Kalau mutawatir sudah tidak ada sahih hasan, tidak ada itu. Mutawatir ya sudah, itu pasti melebihi yang lain. Seperti Al-Qur'an ini mutawatir. Makanya hadis mutawatir itu lebih sedikit. Ada hadis yang diterima di bawahnya itu namanya ahad. Ahad itu muncul ada istilah sahih dan ada hadis hasan tadi itu. Namanya sahih itu di bawahnya mutawatir. Karena jumlah yang meriwayatkan dalam satu tingkatan satu zaman itu tidak sampai 10, antara 1 sampai 9 saja ya, antara 1 sampai 9 saja ya. Dan ini nanti menentukan kriteria. Ada hadis yang diriwayatkan oleh 5 tobaqat, 5 tingkatan zaman sahabat diriwayatkan oleh 10 orang, 9 orang, di dalam tabi'in 9 orang, tabi'ut tabi'in 9 orang, sampai Imam Bukhari 9 orang semuanya. Ini tingkatannya jauh lebih tinggi daripada nanti yang tobaqat pertama 9 orang sahabat, tabi'in cuma 3, kemudian yang di tabi'ut tabi'in cuma 1 orang. Kan beda kriterianya itu. Nanti bisa turun tidak lagi sahih, bisa turun menjadi hasan dan seterusnya. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Tetapi selama yang penting pertama nyambung dari tabi'in, dari sahabat ke tabi'in, ke tabi'ut tabi'in, ke ulama berikutnya sampai mukharris Bukhari Muslim ini nyambung semua, maka itu sebagai syarat pertama harus nyambung dulu. Makanya beda ya dengan orang sekarang. Kalau orang sekarang menukil itu seperti karya-karya di jurnal misalnya, apa bisa diurut? Oh, si fulan ngambil dari si fulan, si fulan ngambil dari si fulan. Mana buktinya? Tidak pernah ada itu di referensi-referensi jurnal, itu tulisan ilmiah itu tidak pernah ada. Yang penting mereka mengutip. Saya mengutip dari tulisan ini di buku ini, selesai. Lah terus dia bergurunya kepada siapa dulu? Tidak tahu, putus itu. Kalau dalam agama Islam tidak. Agama Islam dari atas ke bawah itu tersambung. Tapi intinya itu ada syarat-syarat diterimanya, syarat makbul. Adapun yang tidak makbul, yang ditolak, berarti ada yang tidak terpenuhi dari syarat-syaratnya ini. Apalagi sampai yang terburuk yakni maudhu, hadis palsu. Ya, hadis palsu yang ngarang-ngarang seperti utrubil ilma walau bisin. Tututlah ilmu sampai negeri Cina. Ngapain nang Cina ya? Nuntut ilmu kok rono ya nang Cina ya. Tidak pernah ada hadis itu, tapi ada orang menjadikan itu sebagai hadis. Nabi SAW bersabda, itu bukan sabda Nabi.
Nah itu ya, kalau ditelusuri tidak pernah ada. Sama dengan ini, istilah ini, al jannah tahta aqdamil ummahat, surga itu di telapak kaki ibu. Tidak pernah ada ungkapan itu, tidak pernah ada. Bukan hadis itu, bukan hadis ya. Tapi ada orang mengatakan itu sebagai hadis. An-nadhafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman. Itu bukan perkataan Nabi, itu perkataan guru saya di sekolah itu. Tidak pernah ada itu ya, tidak pernah hadis seperti itu, tidak pernah ada. Tapi bahasan kita di sini tadi ada kriteria menentukan hadis. Jadi dalam rangka untuk menjaga ini betul-betul murni dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada kriteria diterima hadis, diterimanya hadis dan ditolaknya hadis, supaya kita berhati-hati. Ini loh yang kita jadikan sebagai patokan standar menerima hadis, dan ini yang tidak. Hadis yang diterima kita amalkan ya, selama tidak dinasakh hukumnya, karena ada hadis yang diterima pun ada yang tidak perlu diamalkan karena hukumnya diganti dengan hukum yang lain, kan seperti itu ya. Dulu pernah hukum hadisnya sahih ya, tetapi karena ada hukum baru dari Allah Subhanahu wa taala dengan hadis lain misalnya yang sama-sama diterima, maka hadis yang pertama itu ditinggalkan ya, karena perubahan hukum itu adalah wilayahnya Allah ya. Ketika Allah menghendaki sudah hukum ini dihapuskan dengan ganti dengan hukum ini, itu wilayahnya Allah. Tapi selama itu ada apa namanya, kriteria hadisnya itu diterima, maka itu dipegang ya, itu dipegang. Jadi seperti itu ya, untuk menjaga keautentikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini benar-benar sabda dari Nabi, dan kita harus mengimaninya melalui kriteria yang disusun tadi. Yang paling ketat adalah Bukhari persyaratannya. Makanya ada ungkapan, ada kitab setelah Al-Quran, kalau di kitab suci setelah Al-Quran, tanda kutip kitab suci ya, kitab yang betul-betul sahihnya luar biasa, yakni Bukhari Muslim. Kalau sudah Bukhari Muslim ini sudah, kalau sudah bersepakat dua orang ini sudah, ini harus diterima, saking kuatnya seleksi mereka berdua. Di bawahnya nanti setelah Bukhari Muslim ada Bukhari saja, kemudian baru Muslim saja ya, kemudian baru hadis-hadis lainnya. Kalau yang lainnya itu perlu penelitian biasanya ya, seperti hadis Tirmizi. Tidak semuanya hadis dari Tirmizi itu semuanya sahih ya, tetapi ada yang hasan, ada yang lemah juga, seperti itu. Makanya harus melihat, oh kalau hadis Tirmizi beda perlakuan kita dengan hadis Bukhari Muslim. Hadis Bukhari dan hadis Muslim beda. Kalau hadis Bukhari Muslim sudah langsung kita terima, dari Bukhari langsung kita terima, Muslim kita terima. Adapun yang selain itu masih perlu dicari sumbernya atau penelitian para ulama. Para ulama menilainya hadisnya Tirmizi yang di bab ini masuk kategori sahih, hasan atau dhaif misalnya. Oh kalau sahih kita ikuti, kalau dhaif kita tidak diikuti, selesai ya. Jadi seperti itu. Itu terkait dengan ilmu masalah hadis. Ada di pelajaran ini, di pelajaran ulumul hadis ya, ilmu hadis atau dikenal mustalahul hadis ya. Belajar ilmu hadis ada di situ. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak nggih. Semoga ada manfaatnya. Baik, yang lainnya mungkin? Ya silakan Mas Aldi. Fadhil. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Terkadang kita atau kami itu terbesit takut menyampaikan ilmu yang belum diamalkan, karena ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya, apakah boleh kita itu menyampaikan ilmu yang selama ini kita pelajari walaupun kita itu belum mengamalkan? Entah mungkin ya kita yang luput atau mungkin ada udzur. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang kita takut belajar karena yaitu merasa berdosa kalau nggak mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Bagaimana? Ini syubhat ya ini ya, yang seperti ini talbis, masuk kategori talbis. Baik, yang pertama tadi masalah ayat ada ancaman ya, yakni ada ancaman bagi orang yang berilmu ya tapi tidak mengamalkannya gitu ya. Ya gimana tadi ayatnya? Ya ladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengajak orang lain melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu padahal kalian tidak mau melakukannya? Itu kan sebuah ancaman itu ya, ancaman ya. Apakah kita boleh menyampaikan sesuatu yang kita sendiri
belum melakukannya, tetap kita berkewajiban untuk menyampaikannya. Balighu anni walau ayah. Sampaikan satu hal pun, ya meskipun satu hal pun ya, kepada orang lain, ajak mereka melakukan kebaikan. Menyampaikan kebaikan adalah hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita tentunya berharap ya dan berdoa kepada Allah agar bisa mengamalkan hal itu. Terkadang kita terhalang untuk melakukan itu. Terhalang karena hawa nafsu kita ya, terhalang karena kesibukan dan yang lainnya. Tetapi selama kita seorang muslim dan tahu ilmu itu benar, kita sampaikan kepada orang lain. Dan kita selalu mohon kepada Allah agar bisa mengamalkannya. Jangan sampai tidak menyampaikannya. Justru itu bisa masuk kategori orang-orang yang menyembunyikan kebenaran ya. Man katama fil ilmin ya. Orang yang menyembunyikan pengetahuan itu memiliki hal yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Itu bukan hal yang baik. Tetap disampaikan. Pengetahuan sedikit apapun, saya sudah paham ini ya. Tapi saya masih mengamalkannya, kadang mengamalkan, kadang enggak. Saya ingin mengamalkannya, sampaikan. Ilmu tetap untuk disampaikan ya. Jangan-jangan dari situ justru menjadi ladang pahala kita ya. Ladang pahala kita. Yang tidak boleh itu seperti orang Yahudi tadi ya. Mereka tahu kebenaran tapi sengaja tidak mau mengamalkannya. Itu kenapa mereka dimurkai. Mereka tahu kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai utusan terakhir, tetapi justru mereka mengingkari dengan sengaja, itu mengingkari ya, mengingkari, tidak mau mengimani Nabi Muhammad SAW. Jadi tetap disampaikan, balighu anni walau ayah, pesannya seperti itu. Karena itu salah satu talbis iblis itu supaya apa? Supaya kesempatan mendapatkan amal yang banyak itu tidak didapatkan. Kalau seseorang mengajak orang lain melakukan kebaikan, kemudian dia melakukan apa yang diserukan itu, maka selama dia melakukan itu, dia mendapatkan pahala yang sama ya. Jadi jadi jariyah gitu ya. Jadi jariyah. Saya mengajarkan orang lain untuk melakukan sholat sunnah duha, lakukan sholat duha, jaga sholat duhanya ya. Kemudian ada yang tersentuh hatinya dan kemudian semangat melakukannya. Setiap ia melakukan itu, maka saya yang mengajaknya akan juga mendapatkan pahala yang sama seperti itu. Ya, enaknya amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti itu, pahalanya itu sama yang didapatkannya ya. Apa yang dilakukan oleh orang yang diajak itu didapatkan oleh orang yang mengajaknya. Setan tidak mau itu terjadi pada kita, makanya membisiki dengan ayat-ayat tadi itu. Padahal ayat yang tadi itu bukan seperti itu maknanya. Yakni itu adalah bagi orang-orang yang sengaja memang tidak ada keinginan sedikit pun dalam hatinya untuk berbuat baik, itu yang tercela. Tapi kalau dalam hatinya ingin sebenarnya tapi masih terhalang melakukan kebaikan, ya terus sampaikan saja kepada orang lain. Ayolah bangun malam, bangunlah jam 2:30. Saya belum bisa bangun 2:30, tapi mengajak orang lain bangun 2:30 pagi. Tapi saya setiap hari berusaha, saya bangunnya jam 3, jam 3:15. Tetap saya mengajak itu. Tetap saya mengajak. Justru itu nanti semoga bisa menjadi pahala tambahan untuk saya ya, seperti itu. Jadi tetap diajak, jangan sampai terkena talbis iblis seperti tadi itu. Yang kedua tadi apa tadi? Tidak belajar karena takut dosa ya, karena orang yang memiliki pengetahuan kemudian tidak diamalkan sama seperti orang Yahudi tadi itu, orang yang dosa ya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak belajar. Kalau tahu hukumnya ini dilarang, kemudian kalau belajar akhirnya saya tahu mana halal mana haram kan begitu. Enak kalau tidak tahu apa-apa, saya tidak dihukumi dengan ini dan itu malah salah semuanya. Menyengaja dirinya tidak membekali ilmu, sedangkan perintah menuntut ilmu adalah perintah yang wajib. Dan nanti ditanya itu ya, kullu ulaika anhum kana anhum mas'ula. Inna sam'a wal basara wal fuad. Fuad itu masuk dalam kategori akal itu ya. Jadi setiap pendengaran kita, penglihatan kita, hati, akal kita ya, semua yang Allah berikan rezeki kepada kita, otak kita, nanti akan ditanya ya, kana anhum mas'ula ya. Ulaika kana anhum mas'ula, semuanya akan ditanya. Nah terus kamu kenapa tidak mau belajar? Waktu yang aku kasih untuk apa? Kan begitu, nanti bagaimana itu? Jawabnya itu bagaimana di hadapan Allah ya? Itu akan lebih berat lagi ya. Oh saya enggak belajar, itu juga was-was dari syaitan juga itu. Talbis iblis itu pintar sekali.
ojo sinau nih bab ngenean. Engko lek ngerti kamu tambah gede dosane kan begitu ta. Itu iblis luar biasa. Karena dia tidak mau, iblis itu sangat tidak menginginkan kalau dia belajar pasti itu akan menambahkan keimanan pada dirinya. Tadi itu namanya ilmu harus menambah keimanan. Ilmu agama itu harus menambah ketakwaan. Ilmu agama itu harus menambah rasa cinta dan rasa takut kepada Allah. Itu yang tidak diinginkan oleh iblis. Wes nggak usah belajar aja. Ya, maka ini adalah talbis dari iblis dan kita tetap mengikuti perintah yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, ya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ya, bahwasanya menuntut ilmu agama itu wajib bagi seluruh umat muslim. Baik, saya rasa demikian untuk hari ini. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.